Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas beberapa ayat dan hadis yang di dalamnya Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kepada kita obat agar kita tidak dihinggapi penyakit lupa dan pikun di hari tua. Ini Bapak Ibu kita yang sudah tua-tua ini, kecuali saya kan belum tua. Nah, Bapak Ibu yang sudah tua ini ada potensi dihinggapi penyakit lupa dan pikun. Nah, supaya tidak dihinggapi penyakit lupa dan pikun itu ada obatnya ada formulanya yang bisa kita amalkan supaya penyakit lupa dan pikun tidak menghinggapi kita. Nah, begini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah usianya 60 tahun atau 65 tahun, andai malaikat maut datang, lalu dia bertanya ke ibu, ibu dikasih hidup sampai 100 tahun atau mati hari ke? Apa pilihan ibu tuh? Kini mati atau 100 tahun lain? Nah, manusia itu kata Allah dalam Al-Quran, yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah. Manusia berharap, berkeinginan hidup 1000 tahun. Itu maunya manusia begitu, hidup sampai 1000 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu memilih usia panjang, ada konsekuensinya. Nanti baca surat An-Nahl ayat 70. Surat An-Nahl ayat 70. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Allah telah menciptakanmu kemudian mematikanmu. Jadi ada orang yang mati cepat, 30 mati, 40 mati, 50 mati. Tapi kata Allah, sebagian di antara kamu ada yang dipanjangkan usianya oleh Allah. Jadi ada sebagian yang dikasih usia panjang. Bila dia memiliki usia yang panjang, kata Allah, dipanjangkan usianya, maka dia akan dikembalikan ke dalam keadaan yang paling lemah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dikasih usia panjang sampai 90 tahun atau mungkin 100 tahun, maka kata Allah, dia akan dikembalikan pada keadaan yang paling lemah. Kalau usia ibu nanti sampai 95 tahun, mungkin dengan kursi roda didorong ke sana kemari, seperti bayi. Tidur diangkat ke tempat tidur. Mandi dimandikan, makan disuapi, buang air dibersihkan. Syukur-syukur ada anak cucu yang sayang sama kita dan merawat kita di hari tua seperti itu. Kalau tidak ada yang mau melihat kita, merawat kita, maka bergelimang kotoranlah Bapak Ibu setiap hari seperti bayi. Itu konsekuensi tua. Jadi kalau Bapak Ibu mati kini atau kalau mau dan konsekuensi kedua, kalau usia panjang kata Allah, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Kamu tidak tahu lagi, tidak ingat lagi apa yang pernah kamu ketahui. Itu konsekuensinya. Jadi kalau tua Bapak Ibu, panjang usianya, Bapak Ibu kehilangan ingatan. Hingga dia tidak ingat lagi apa yang pernah dia ketahui. Bahkan anaknya pun dia tidak tahu lagi. Datang anaknya menemuinya siang kau, padahal anak dia. Karena dia sudah hilang, dah hang ingatannya. Bahkan namanya sendiri pun dia tidak ingat lagi itu. Itu akan terjadi kalau pas usia kita panjang. Kalau hidup kita lama di dunia ini. Keadaan kita sangat lemah, itu pasti itu.
dan ingatan kita akan hilang. Tapi kata Allah, minkum, itu sebagian. Jadi ada orang tua walaupun panjang usianya tapi ingatannya tidak hilang. Ada orang tua walaupun usia sampai 95 tahun, 100 tahun tapi ingatannya seperti dulu di masa muda. Tidak ada satupun yang hilang. Ada yang begitu. Itu kenapa Allah mengatakan sebagian saja, minkum. Jadi tidak semua orang dihinggapi pikun di hari tua. Tidak semua orang. Kami di UIN, Ibu, ada guru ya, Profesor Amir Sarifuddin, itu ahli hukum Islam. Usia beliau sudah lebih 90 tahun. Berjalan tidak payah. Tapi kalau bimbingan mahasiswa dari S1 sampai S3 itu Masya Allah. Ya memang detail pemeriksaan. Kalau ditanya dalil-dalil, lengkap dalil-dalilnya. Nah itu buktinya tidak semua orang yang panjang usia itu pikun. Nah karena itu Allah dan Rasulullah mengajarkan kepada kita upaya untuk kita tidak pikun di hari tua. Nah begini Pak Ibu. Lupa, hilang ingatan, pikun, termasuk gila. Itu penyakit yang disebabkan gangguan jin dan setan. Jadi hilang ingatan, lupa, pikun, gila, itu penyakit yang disebabkan gangguan jin dan setan. Itu kenapa orang gila disebut majnun. Majnun dari kata jin itu, yang diganggu jin itu. Jadi majnun itu yang diganggu jin, yang dikuasai jin. Apa buktinya lupa, pikun, hilang ingatan, itu gangguan jin dan setan? Coba baca nanti surah Al-Kahfi ayat 63. Ya, Al-Kahfi 63. Wa ma ansanihu illa syaitan an azkura. Ini cerita Nabi Musa pergi mencari Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa mencari Nabi Khidir, cari di pertemuan dua lautan. Kata Allah begitu. Susah mencari di pertemuan dua lautan. Dulu kan tidak ada HP, tidak ada WA. Mana cara bisa mencari orang itu? Maka caranya bawa ikan mati. Jadi kalau ikan ini digoreng atau dipanggang, nah, bawa ikan mati. Nanti di mana ikannya hidup, disitulah tempat itu Nabi Khidir berada. Maka dia bawa kawan murid namanya Yusha bin Nun. Kata Nabi Musa kepada muridnya Yusha bin Nun, ini pegang ikannya. Di mana ikannya hidup, berarti di sana tempatnya. Nanti kasih tahu saya kalau ikannya sudah hidup. Baiklah kata muridnya, bawa. Tahu-tahu ikannya sudah hidup, melompat jalan. Dia tidak kasih tahu, lupa dia memberitahu kalau ikannya hidup. Sudah jauh jalan, baru dia ingat ikannya sudah hidup. Apa kata teman Nabi Musa ini? Saya lupa memberitahukannya kalau ikan tadi sudah hidup. Tapi tidak ada yang melupakan saya itu kecuali syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitan. Yang membuat saya lupa tadi adalah syaitan. Itu buktinya kalau lupa, hilang ingatan, pikun, gila, itu gangguan syaitan. Itu kata temannya Nabi Musa. Tidak ada yang membuat saya lupa kecuali setan. Nah, jadi pelupa itu gangguan setan. Hilang ingatan, pikun, itu gangguan setan. Nah, karena ini gangguan setan, pikun, maka ada antisipasi agar kita tidak diganggu setan dan tidak dirusak akal kita. Karena memang setan itu sasarannya merusak akal. Itu makanya minuman khamar disebut minuman setan. Rijsun min amali syaitan. Kenapa khamar disebut minuman setan? Karena khamar itu merusak akal. Sama seperti setan yang merusak akal manusia. Karena kalau akal manusia sudah rusak, maka kehidupan manusia sudah tidak jadi manusia lagi. Dia seperti binatang. Tidak ada hukum lagi. Dosa tidak ada, pahala tidak ada, ibadah tidak ada, maksiat tidak ada. Ya, makanya setan ya akan merusak akal kita. Nah, supaya setan tidak merusak akal kita, ada jalan yang bisa kita tempuh. Satu, surat Az-Zukhruf ayat 36. Ya, surat Az-Zukhruf ayat 36, surat 43 ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu karin. Siapa yang jauh dari zikir, menyebut nama Allah atau mengingat Allah,
maka setan akan menguasainya. Ingat ya, tadi lupa, hilang ingatan, pikun, gila, itu semua gangguan setan. Dan kata Allah, siapa yang jauh dari zikir, dialah yang dikuasai setan. Karena itu Bapak Ibu, zikir dan lupa itu kontras. Zikir itu artinya ingat, lupa ya lawan ingat. Tak mungkin ingat dan lupa sepaket. Yang lupa tanda tak ingat, yang ingat pasti tidak lupa. Itu makanya orang masuk jin dan masuk setan itu karena loss. Manung-manung, itu dapat setan tu. Tu maka Bapak Ibu lah pensiun kau jangan manung-manung ya. Manung tangkuk setan tu. Ya. Manung-manung tu tak boleh Bapak Ibu. Ya, perbanyak zikir. Karena kalau manusia loss dari zikir ketika itu tu setan masuk, makanya orang akan masukkan jin tu acuk manung-manung tu. Karena ya, ketika tu dia loss dari zikir, mengingat Allah. Makanya selama Bapak Ibu berzikir, setan tidak akan berani mengganggu kita. Itu kenapa setan itu disebut khannas, min syarril waswasil khannas. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa setan disebut khannas? Kata Allah, kata Nabi, iza zakarallaha khannasa. Bila engkau berzikir, setan lari bersembunyi. Lari bersembunyi itu bahasa Arabnya khannas. Kapan dia lari dan bersembunyi? Ketika kita berzikir. Ketika manusia berzikir, setan lari bersembunyi. Itu kenapa Bapak Ibu nanti baca surat Al-A'raf. Ya, baca surat Al-A'raf ayat 17. Dulu iblis setan ketika diusir dari surga, dia bersumpah di hadapan Allah. Apa sumpah setan? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya Tuhan, saya benar-benar akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata Allah, silahkan datangi mereka dari 4 arah itu. Depan, belakang, kanan, kiri. Jadi ini sudah dikuasai setan deh. 4. Tapi setan tidak meminta 2 arah. Atas bawah. Karena atas bawah itu wewenang kita bisa menutupnya. Atas itu zikir. Selama manusia berzikir, maka setan khannas, bersembunyi lari. Yang di bawah sujud. Makanya hadis sahih Muslim mengatakan bila manusia bersujud, i'tazala syaitan yabki, setan lari tunggang langgang sambil menangis. Kapan setan lari sambil menangis? Ketika sujud. Jadi ada 2 keadaan manusia, setan yang jauh dari manusia. Ketika berzikir, atas, dia khannas, sembunyi. Ketika bersujud, dia lari menangis, i'tazala. Nah, ini artinya Bapak Ibu, selama Bapak Ibu berzikir, setan tidak akan mengganggu. Ya, dan zikir yang paling hebat itu Al-Quran. Nanti baca surah Al-Anbiya 50. Ya, Al-Anbiya 50. Haza zikrun mubarak anzalnahu. Ini zikir yang paling diberkahi Allah. Al-Quran maksudnya. Makanya Bapak Ibu kalau baca Quran, setan tidak akan mendekat. Jangankan yang membacanya. Kata Nabi, Iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum, perbanyak membaca Al-Quran di rumahmu. Fa innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Quran la yadkhulu alaihi syayatin. Karena rumah yang dibacakan Al-Quran tidak akan dimasuki setan. Jadi kalau ada orang baca Quran di rumah itu, setan tidak akan berani masuk ke rumah orang itu. Jangankan ke pembacanya, ke rumah itu tidak akan masuk setan. Itu bukti Al-Quran itu zikir yang paling diberkahi. Makanya Bapak Ibu kalau rajin baca Quran tiap hari, tidak akan pikun. Percayalah. Karena setan baru menguasai orang yang tidak berzikir. Saya punya jamaah di Padang Baru itu Ibu, meninggal usia 85 tahun. Itu kata anaknya waktu saya takziah, ibu itu setiap hari 10 juz. Setiap hari. Dan sampai tua, sampai mati, itu ingatan beliau bersih. Itu hebatnya zikir. Karena Allah sudah menjanjikan yang ditangkap setan, ya'shu an zikrir rahman,
yang lost dari zikir. Makanya pun hari-hari itu kalau nak akan baca Quran, dengar pengajian. Ada pengajian-pengajian datangi. Kalau nanti ada pengajian di masjid datang. Pikut dia sudah semayang, pulang, sudah semayang, pulang tu ada tanduk kapikun pikut tu. Ya, Pak. Ya. Tu mak ibu kalau undang acara ceramah, aku tagaan kepala tu. Tapi kalau mau dekor saya, tu ada ciri-ciri itu. Ada berjalan dutak nama itu. Mau begitu ada ibu. Ya. Yang ya kalau lah barik kepala kan lah baku nama itu. Kan orang kalau mencatui ibu, tagak kepalanya mereka tu mencatui nama itu. Ada putar-putar itu. Tapi satu dengan ceramah deku tu lah tando-tando itu, kalamu itu. Ya tu. Dengan ceramah tu tagaan kepala tu. Jadi zikir itu ibu tu pintu ya yang bisa kita tutup supaya setan tak bisa masuk. Kalau lost dari zikir baru setan masuk ya. Maka hari-hari itu tolonglah baca Quran Bapak Ibu. Minimal 10 ayat setiap hari. Di luar salat tentunya ya. Baca Quran. Baca tiap hari baca Quran. Ya kan tak susah. Zaman dulu orang kalau pegang Quran memang susah, bawa Quran ke mana-mana berat. Sekarang ada di HP. Ya, di HP saja baca. Itu satu bias selama Bapak Ibu berzikir, setan tak akan masuk. Dan kalau setan tak berani masuk, maka akal kita tak akan rusak. Karena setan masuk untuk merusak akal kita. Maka pikun tidak akan menghinggapi orang yang banyak berzikir, terutama orang yang banyak membaca Al-Quran. Tak akan dihinggapi penyakit pikun. Percayalah Bapak Ibu. Allah sudah menjaminnya itu. Yang kedua, obat pikun itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kata Nabi, Innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan hulika minan nar wa inna ma tutfa'un naru bil ma fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari setan. Marah itu dari setan. Dan sesungguhnya setan diciptakan dari api. Dan sesungguhnya api dimatikan, dipadamkan dengan air. Bila kamu marah, maka carilah air, segeralah berwudu. Ini ya. Tadi lupa, hilang ingatan, pikun, itu gangguan setan. Ada gangguan setan yang lain, yang akal orang juga hilang, yaitu marah. Kata Nabi, marah itu dari setan. Ya, marah itu dari setan. Cuma kurang kalau marah Bapak Ibu, akalnya hilang. Orang kalau marah, anaknya pun bunuh. Dan seketika orang bunuh anaknya ketika emosi. Orang kalau marah, istrinya nyebunuh, bapak ibunya nyebunuh, saudaranya nyebunuh seperti Kabil. Orang kalau marah, akalnya hilang. Pasti hilang akalnya. Cuma kalau ciri-ciri orang marah itu bahasanya tidak rapi. Bahasanya caci maki. Itu tanda orang tidak berakal. Orang kalau berakal, bahasanya rapi, enak didengar. Susunan katanya indah. Itu tanda orang berakal. Orang kalau tidak berakal itu kabun binatang sisi keluar itu. Itu hilang akal tu. Makanya orang berang tu kan akalnya hilang tu, makanya suaranya tinggi. Orang kalau marah suaranya tinggi. Orang suara tinggi itu tanda kehilangan akal. Ya. Itu makanya pepatah awak ngecet apa? Tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Kapan tongko nyaring bunyinya? Ketika lah kosong isinya. Kapan suara manusia tinggi? Ketika otaknya kosong, akalnya kosong. Karena memang manusia itu ketika marah kok tinggi nadanya, walaupun orang mengecek dakinya, tapi nadanya tinggi karena dia dikuasai jin, dikuasai setan. Dan setan atau jin itu kalau mengecek cuma diari. Cuma ke orang masuk jin itu diari mengecek itu. Karena memang begitu sifat jin dan setan. Itu makanya dewan disebut dewan. Dewan itu bahasa Persia aslinya itu, tapi diadopsi bahasa Arab. Dewan itu, bukalah kamus. Diwan itu dari kata dai dan iwan, artinya kumpulan jin. Jadi dewan itu artinya kumpulan jin. Bukalah kamus Pak. Bako anggota dewan disebut dewan. Karena anggota dewan itu kalau berkumpulnya heboh, ribui, seperti jin. Jin kalau berkumpulnya heboh Pak.
Ya makanya anggota dewan disebut dewan, karena heboh kalau bersobok. Kalau berkumpulnya ribui. Kalau ndak ribui, dah anggota dewan nama apa? Kalau duduk-duduk manis saja Pak, dah anggota dewan itu Pak. Anggota dewan itu harus heboh seperti jin kalau berkumpul. Itu makanya bahasa Inggrisnya parlemen. Parlemen itu bahasa Perancis tuh Pak aslinya. Parler. Parler itu artinya berteriak-teriak itu Pak. Nah Pak. Itu maka anggota dewan disebut dewan tuh. Artinya kumpulan jin. Ya. Arti harfiahnya itu sifatnya kalau kumpul harus berteriak. Itu tuh. Ya, anggota dewan tuh. Nah, jadi jin dan setan tuh kalau bicara memang berteriak-teriak. Itu alasannya kenapa orang marah berteriak-teriak. Karena orang marah tuh dikuasai jin dan setan. Ya. Karena orang kalau berteriak itu dikuasai jin dan setan tuh. Makanya orang kalau berteriak ndak logika leh, ndak akal sehat leh. Ujung teriakan tuh otot itu. Orang kalau akalnya masih sehat, dia akan bicara pelan, lambat dengan argumentasi. Itu tanda akalnya masih sehat. Tapi kalau suaranya sudah tinggi, ujung-ujungnya otot tuh. Itu makanya marah itu dari setan. Maka kalau kamu marah, kata Nabi, karena setan diciptakan dari api, dan api itu hanya dipadamkan dengan air, maka kalau kamu marah supaya akalmu tidak hilang, segeralah berwudu. Itu obat pikun ternyata api. Ternyata supaya akal kita tidak hilang, kata Nabi, berwudu. Makanya Bapak Ibu kalau rajin berwudu, ya kalau rajin menjaga wudu, insya Allah tidak akan pikun sampai tua. Percayalah. Kalau rajin berwudu tidak akan pikun. Itu kenapa begini rahasianya. Iza awaita ila firasika, itu hadis sahih. Bila engkau hendak beranjak ke tempat tidur, falyatawadda, maka berwuduklah. Itu perintah ya. Kata Nabi, bila engkau hendak beranjak ke tempat tidur, maka berwuduklah. Kenapa kita menjelang tidur disuruh berwudu, Bapak Ibu? Karena saat kita tidur, akal kita mati. Ketika kita tidur itu Pak, akal mati itu Pak. Itu kenapa orang tidur tidak wajib salat. Tidak ada orang tidur wajib salat Pak. Orang tidur tidak wajib puasa Pak. Misalnya begini, ini malam pertama Ramadan nih, kita tarawih malam ini. Apa laban niat ke puasa? Tahu-tahu apa jatuh, pingsan apa? Malam ini pingsan. Tak jago-jago apa lah? Tak jago-jago lah. Lah malam takbir lu baru jago ya Pak. Maka tidak ada qada puasa tu Pak. Los puasa sebulan tu Pak. Kenapa? Akalnya tidak ada selama Ramadan. Sebab yang membuat orang wajib beribadah ini akal. Kalau akalnya hilang, tidak ada wajib. Makanya orang anak-anak tidak wajib. Kenapa? Dia tidak berakal. Itu makanya orang gilo tidak wajib. Orang gilo tidak wajib puasa, tidak wajib salatnya. Tidak wajib lah Pak. Kecuali gilonya mingguan. Kan ada orang gilo kok tidak permanen Pak. Awal bulan banyak piti kan sehatnya. Habis kok tengah bulan kurang piti bangkit ya Pak. Kan ada bangkit-bangkitan nama Pak. Nah orang yang bangkit-bangkitan tu ketika sehatnya wajib ibadah tu Pak. Akalnya doh. Ketika bangkit, habis ubek misalnya, tu tidak wajib itu Pak. Akalnya hilang. Jadi manusia tu ketika tidur akalnya hilang, akalnya mati. Ibarat komputer Pak, ketika lalu tu mati tu Pak, off-nya tu. Maka ketika tidur itu setan akan merusak akal kita. Ini sama je komputer Pak, kalau lama mati dia hidup-hidup, dia kena virus. Nah akal kita begitu Pak, kalau mati dia diserang setan. Maka wudu menyelamatkan itu. Makanya Bapak Ibu kalau berwudu di kala lalu itu setan tidak akan mendekat. Tidak berani dia merusak akal kita. Karena wudu itu bentengnya. Supaya akal kita tidak dirusak setan. Itu rahasianya kenapa Nabi menjelang tidur itu suruh kita berwudu dulu. Ya, itu salah satu cara membuang pengaruh setan. Ya.
Makanya Bapak Ibu biasakan berwuduk menjelang tidur mulai malam ini. Mulai malam ini Bapak Ibu jangan pernah tidur kalau tidak berwuduk. Ya. Pokoknya main kembang api loh Bapak. Hah? Bapak kok doa-doa ya. Hah? Enggak, makasihnya kok menjago yang tak kantuk. Kalau ada untuk kantuk tapuk gratis kan. Nah, ya Bapak kadang-kadang kan gitu. Kadang masuk ketek-ketek lu acuk kan berang kan. Ada dapet main kan ya kini main lah. Nah itu. Tapi itu tidak masuk tanda pikun itu. Nah jadi itu rahasianya kenapa kita disuruh berwuduk ya. Nah jadi menjelang tidur tu perlu berwuduk lah. Tapi yang menjalang lalu sih ibu menjalang naik ke tampil lalu. Ibu lah ke lalu lah ke babari yang lain wuduk lu. Kayak tu kadang-kadang awak kan kadang lah tua-tua kok matu agak payah lalu. Tu betul lah tekan tui aja wuduk je lah. Lalu salah lah. Ibu kalau wuduk boleh kantui tu wuduk boleh. Kalau boleh kantui boleh wuduk boleh. Mati di wuduk sampai pagi kalau jadi ibu lalu itu. Ya dah wuduk kantui. Kau dapat bilang di luar sekau lalu lah ada kafe lalu ni kau lalu. Jadi begitu tu. Tapi itu terapi ibu ya, terapi supaya tidak pikun. Ibu menjelang lalu tu berwuduk, apa menjelang lalu tu berwuduk? Berwuduk. Setiap menjelang tidur berwuduk. Itu rahasianya tu karena itu setan dipadamkan dengan air wuduk. Nah, yang ketiga obat supaya tidak pikun surat Al-Anfal ayat 11. Nanti ibu baca surat Al-Anfal ayat 11. Apa kata Allah? Id yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yuzhiba ankum rijsas syaitan. Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menjadikan kamu mengantuk lalu kamu tidur sebagai ketentraman hati. Setelah tidur diturunkan hujan dari langit supaya engkau membersihkan dirimu dan membuang kotoran-kotoran setan yang ada pada dirimu. Nanti kata lawir ya. Jadi Bapak Ibu, ada dua nikmat Allah. Satu nikmat mengantuk. Ya, mengantuk kok nikmat Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau dah mengantuk atau sesu tu. Jadi kalau ada Bapak Ibu murah tak kantuk serang dengan ceramah lalu aku nikmat paling kadang tu syukuri dah. Ya. Orang di rumah payah lalu. Orang pakai narkoba lalu, bersuntik lalu. Iko menyandar sih ke tonggaknya lalu. Sekancang tu ustaz mengecek lalu. Itu nikmat tu ibu syukuri lah tu. Ya kan? Nggak ada sekadang tu nikmat tu. Dia mah duduk lalu saya. Ya. Tu nikmat yang paling kadang tu. Karena Allah bersebut begitu tu. Ini ceritanya kan cerita ayat ini cerita perang Badar ibu. Jadi ketika di perang Badar itulah bertamu dua pasukan. Pasukan Islam, pasukan kafir Quraisy. Ini di sumur Badar nih. Sumur Badar. Nah, pasukan Islam 300, pasukan kafir lebih 1000. Awak kudo 2 itu kudo banyak. Awak senjata ala kadar senjata langko, sehingga umat Islam ko stres. Besok pagi ke parang ko, pasti kalah awak. Stres sahabat sadanya itu, akhirnya dijadikan takanduk sadanya. Lalu pula sama malam-malam tu lalu yang 300 orang. Yang di Sabalah tak mau lalu betul loh. Sampai pagi tak surang je lalu loh. Lah bangkit aneh-aneh badan tu pagi. Nah, yang umat Islam lalu setelah lalu diturunkan hujan dari langit. Hingga mereka fresh pagi itu, yang kolektif pagi itu, maka umat Islam menang. Itu ceritanya begitu tuh. Makanya kata Allah, ketika kamu mengantuk tidur, setelah tidur diturunkan hujan dari langit. Kenapa diturunkan hujan dari langit? Untuk membuang kotoran-kotoran setan pada dirimu. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita tidur, itu setan buang kotoran di diri kita. Makanya Bapak Ibu, ada kata Nabi, siapa yang tak mendengar azan subuh, berarti setan kencing di telinganya. Karena setan itu kata Nabi, bermalam di khaysum.
Itu makanya Bapak Ibu kalau berwudu pagi itu masukkan ke hidung. Karena setan bermalam di sini, pipis di sini. Nah, setan ketujuh lubang-lubang dan kumuh-kumuh Ibu. Sikonya malam di haisum kau tu makanya Ibu basin-basin kalau udah wudu tu. Dah wudu Ibu masukkan air itu basin-basin pagi itu mak. Tu setan keluar tu. Nah, nyo siko bermalam pipis di siku. Maka kalau ada orang dak pergi sembahyang subuh ke masjid tu sekali pipis setan tu. Ciri-ciri orang acuk kada kejamban setan tu, telingonya kau dak mendengar kebaikan. Jagi nasihat dak mampan. Dak mampan. Kenapa? Telingonya acuk kena pipis setan tu. Itu buktinya setan buang kotoran di badan kita ini. Ketika kita tidur, setan buang kotoran tu, Ibu. Maka kata Nabi, setelah bangun tidur, ini air saya turunkan, mandilah supaya hilang kotoran-kotoran setan itu. Maka terapi pikun setiap bangun tidur mandi. Jago jam 4 mandi. Bangun jam 3 mandi. Pokoknya jangan Bapak Ibu subuh tidak mandi. Itu obat pikun. Saya kemarin ceramah di Tabiang Ibu, di Betul Rahman. Jadi ada menantunya cerita, mertuanya itu sudah 92 tahun, sudah pakai kursi roda dari Kerinci, tapi ingatan beliau tidak hilang satu pun. Ketika saya tanya apa yang dilakukan ibu tu kalau apa supaya tidak pikun beliau, kata menantu beliau, sejak muda ibu ini sebelum subuh selalu mandi. Sampai hari ini udah lumpuh pun mandi juga sebelum subuh. Itu terapi ibu. Karena gini ibu, pikun, gilo, sama tu mak, sifatnya sama. Orang pikun orang gilo ibu sama-sama takut mandi. Maka ubek orang gilo ko mandian. Kalau ibu kagak duit tanya lah, aku ubek orang gilo mandian jam 3 pagi itu. Ubek orang gilo itu. Orang pikun itu takut mandi ibu. Ambo punya nenek 87 tahun, 2 tahun menjelang wafat kena pikun. Itu berkaja-kaja anak cucu sepanjang kampung tu mamagui beliau. Mandian sama-sama pak. Paki-paki beliau kena bunuh den, balik kalau tak mandi lah ibu. Jadi orang gilo, orang pikun ko sama ibu sama-sama takut mandi. Dia kalau ada apa-apa ibu boleh mulai male-male mandi dua ke mungkinnya ibu. Ya, kalau ndak kapikun, cek lai. Ya. Iya. Makanya pagi itu mandi ibu, subuh itu mandi. Jangan pada ada mandi. Duh makanya ada lagu lu ketika SD tu. Bangun tidurku terus mandi. Tahu tak? Tidak lupa menggosok gigi. Tahu tak? Itu lagu tu hebat tu ibu. Bangun tidur tu ya mandi. Memang begitu harusnya Islam mengajarkan bangun tidur mandi. Ibu coba lah pergi subuh tak mandi. Ya jago lalu uduk tu pagi saya tak mandi lah. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Dalam itu ya. Karena kotoran setan tak hilang. Maka dulu awak di kampung dulu kan SD kan mandi dulu tu. Apalagi di jalan panjang ke ujung tu kan dingin-dingin tu. Dah panjang surian mulabu dingin tu. Pagi tu kosok mungko saya nyampe sekolah le. Tiba di sekolah mangok-ngok modeko saya. Pakai cik guru ang tak mandi sila ya cakap ada je Pak. Karena kotoran setan akak pun tak berjalan kalau tak mandi akak pun tak berjalan ibu. Coba ibu mandi pagi tu bedakan akal wak. Beda ibu. Itu makanya anak-anak aku banyak yang mager hari libur, mager. Golek-golek. Kenapa? Akalnya tidak berfungsi kerana tidak nyebuang kotoran setan tadi. Memang terapi pikun itu setiap bangun tidur subuh mandi. Jam 4 mandi, setengah 5 mandi, jam 3 mandi. Itu obatnya. Bahkan kalau bisa ya hujan. Yang 7 pagi. Itu tidak lah itu Pak. 7 itu dah mandi pagi dia tu Pak. Ini jago lalok. Jago lalok tu subuh. Ya. Itu masalah gaya-gaya aku banyak mandi kau. Kan tu pikun tu. Alamat ka pikun asal mula apa-apa male-male mandi. Itu alamat ka pikun tu. Supaya apa nak kena pikun pokoknya apa biasa mandi jalan subuh tu. Dak kena pikun gitu. Karena kata Allah begitu cara membuang pengaruh setan. Wa yuzhiba ankum rijsas syaitan. Cara membuang pengaruh setan tu itu mandi. Bahkan kalau bisa mandi ku air hujan. Itu makanya Allah turunkan hujan dari langit. Air hujan ke ibu? Ube ibu.
gangguan-gangguan setan tu jadi hujan mandi. Makanya ibu-ibu, zaman dulu kan anak-anak tu kan kuat-kuat, ada anak zaman siswa ada. Anak-anak zaman dulu jarang tamam ibu, dak ada anak kini tu. Dulu ke hujan labi ada yang buka baju mandi. Dulu main bola hujan labi tu Pak, makin labi hujan makin lama main bola Pak. Ya enggak? Kalau hujan kok sehat ibu. Dalam zat hujan tu ada kandungan-kandungan zatnya yang bisa membuang pengaruh-pengaruh setan. Maka kalau ada ibu-ibu misalnya malam nak mau lalu, atau kalau orang nak mau insomnia, nak mau lalu atau lepas tu gangguan jin tu, tak mau lalu tu, gangguan jin tu ibu. Ubenya mandi ambil air hujan tu tangkan JMB, tapi air hujan di tengah tu buah, jangan batuk cik kucing banyak tadi. Air hujan yang langsung di langit, ambil mandi gitu. Kalau ndak sakit hujan labik, ambil kursi duduk situ mandi. Ya. Ya hujan tu mandi ibu. Kalau bisa hujan labik tu ibu, tak tengah-tengah hujan tu ibu, manuang. Tapi calik-calik orang banyak, beko kecil orang lain aman sibuk leko aja tu. Kalau ndak berorang baru ibu mandi, tapi kalau berorang usah. Ya tu. Jatuh air hujan kau sehat ibu. Allah sebut begitu. Ibu cobalah kalau ada anak-anak ibu yang acuk takut-takut malam menangi malam, ambil air hujan tu, mandian air hujan. Iya ibu, obat. Karena air hujan tu kata Allah membuang kotoran setan. Jadi kalau ada ibu hujan-hujan tu damam, tu ibu yang bermasalah tu, bukan air hujan yang masalah, ibu yang bermasalah. Ya. Itu ibu yang bermasalah, bukan hujannya yang buruk. Karena air hujan itu sehat. Kata Allah dengan air hujan itu kamu menjadi suci dan hilang kotoran-kotoran setan dan menambah kekuatan fisikmu. Bacalah ayat utuh. Apa kata Allah? Wa yusabbita bihil aqdam. Air hujan itu menjadikan badanmu kuat. Baca penutup ayat itu. Al-Anfal ayat 11 itu. Kalau kamu mandi dengan air hujan, wa yusabbita bihi al-aqdam, langkah kakimu menjadi kuat. Berarti air hujan itu menguatkan, bukan menjadikan kita sakit, menjadikan kita semakin kuat. Maka zaman dulu orang mandi hujan tu. Ya. Orang dulu ke sawah ke ladang bebu. Ya, kalau datang hujan labik, kapalo saya payungannya. Badan siram-siramnya air hujan tu nyak tu. Dulu orang malah ke sawah ke ladang tu ibu dak keluar di sawah hujan dulu. Karena hujan tu sehat. Sehat hujan tu. Maka kalau ada ibu ada gangguan-gangguan mandi hujan tu. Ya mandilah, sehat tu ibu. Ya, nuang saya tengah-tengah tu. Ya kan? Tapi tu dicari-cari je orang tadi. Mereka jangan jadi pengunjung ibu negari kau tiup hujan yang bertatu hujan mandi kan. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, terapi supaya tidak pikun, mandi setiap bangun tidur. Setiap bangun tidur mandi, setiap bangun tidur mandi. Biasakan mulai hari ini. Jangan pernah Bapak Ibu ke masjid kalau tidak mandi. Dan gosok gigi, jangan lupa gosok gigi. Ya. Nggak kata lagu tu begitu. Ya, bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ibu mandi sih gosok gigi, tapi ku ibu kancang baunya. Ku hawa-hawa, ku tasbih sujud, ku orang litak dia. Makanya gosok gigi. Pulang tidak lupa ya merapikan tempat tidur. Itu ya. Itu lagu tu hebat tu ibu. Ya, tapi lagu dia itu ya. Ya, bangun tidur ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis itu ku tolong ibu ya membersihkan tempat tidurku. Gitu tuh. Jadi apa-apa sudah bagi lalu dulu mandi, gosok gigi, itu pada saya dapat lalu. Itu supaya tidak pikun tuh. Tapi kok lalu di kabar pakai cang tuh pikun ikut tuh. Ya, makanya lagu tuh hebat tuh ibu. Amalkan lagu tuh. Nah, 3 ya obat tidak pikun. Yang keempat. Kata Allah di surat Al-Mu'minun 97-98. Ini tolong dihafal ayatnya nih. Kata Allah,
Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Setiap hari ucapkan ini. Allah yang ajarkan ibu. Ucapkan ini. Apa ucapannya? Ya Tuhan, lindungi aku dari gangguan setan dan lindungi aku supaya dia tidak datang kepadaku. Ini doa yang Allah ajarkan agar setan tidak pernah mendatangi kita. Al-Mu'minun 97-98. Surat 23. 97-98. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini Bapak Ibu baca setiap hari. Kalau bisa pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Setan tidak akan pernah mendatangi kita. Sebab begini Bapak Ibu, kita berhadapan dengan setan ini tidak mudah. Dia melihat kita 24 jam. Kita tidak pernah melihat dia. Dia hidup sampai kiamat, tidak pernah mati-mati. Ya, panjang usianya itu setan itu. Dan dia tadi sudah menguasai 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri, dari kuasanya itu. Bagaimana kita bisa melawannya? Cara melawan setan itu temui yang memilikinya, Allah. Dan Allah sudah mengajarkan, baca ini, saya kurung dia. Ibu bapak, kalau tak bisa melawan anjing, kalau bagak anjing tu, jangan lawan anjing tu, tamu yang punya anjing. Pak anjing apa kau bagak ayah? Nyu gigi emoga ya kabeh lah, ya anyo kabeh aman tu mah. Kan setan bisa dirantai kan? Siapa yang bisa merantai setan? Allah. Minta Allah merantai setan itu. Ini doanya nih. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini doanya ibu baca pagi sore baca. Tidak akan didatangi setan, percayalah. Salat. Oh, kapan pokoknya baca tiap hari. Mau sebelum salat, mau setelah salat. Ya. Ada orang bacanya sebelum salat ya, sebelum takbir ihram. Boleh. Pokoknya ibu jangan pernah lupa baca ini tiap hari. Mau di mana saja tempatnya terserah. Ya, menjelang tidur boleh, bangun tidur boleh. Pokoknya baca doa ini. Kata Allah, katakan, ucapkan. Itu ya. Ini yang keempat, terapi supaya anda pikun. Ya, baca doa ini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Yang terakhir, ya, yang kelima supaya anda pikun. Ada pertanyaan dulu, Ibu? Nah ya. Iya, imam yang lupa tuh kena diganggu setan tuh. Percayalah Pak. Biasanya Pak awak lupa ke, penyebabnya satu. Awak menganggap orang di belakang kau lebih kurang dari awak. Kalau kita sudah mulai merendahkan orang yang di belakang, ada perasaan bahwa kita lebih hebat, pasti sasik itu Pak. Karena setan itu sombong. Kita sedang dikuasai setan tuh Pak. Cuma kok lupa tuh Pak. Yang kedua, apa tidak yakin, ragu-ragu, asa ragu-ragu, pasti salah. Karena setan itu membuat keraguan, syak. Itu makanya Ibu, kata Nabi, kalau kamu berdiri salat, Allah, tiga apa kok? Kedua contoh kan? Kata Nabi, berdiri, tambah, lah tiba di atas, oh yo limo nggak boleh turun. Kata Nabi, tetap berdiri. Begitu cara menghinakan setan. Apa makna hadis itu? Ragu-ragu dari setan. Ya. Itu makanya kata Nabi, kalau kamu merasa ada sesuatu yang keluar dari perutmu, jangan tinggalkan salatmu, tetap berdiri. Ibu semayang, Pak semayang. Rasul-rasul kantui, rasul-rasul tidak. Kantui tidak. Kan pernah jodoh tuh. Kadang angin-angin tekapi, kantui tidak. Kata Nabi, jangan tinggalkan salat sampai engkau dengar bunyi atau baun. Tapi kok lama laswinya aja lagu lama laswi ya, lagu-lagu ada itu, uduk leh. Atau lama baunnya ada lagu baun itu. Tapi laswi tidak ada, baun tidak ada, tapi rasul-rasul keluar. Jangan tinggalkan karena keraguan itu, karena setan membuat kita ragu.
Makanya imam yang fasik itu Pak dikuasai setan tuh. Boleh jadi tadi dia merasa dirinya lebih baik sebelum berdiri ke depan, atau karena dia ragu, tidak yakin. Nah yang terakhir, yang kelima, cara selamat dari gangguan setan. Ini hadis sudah pada saya bacakan dulu tentang zikir. Hadis Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah menangkap seorang pencuri yang ternyata setan yang ditangkap itu. 3 malam dia mencuri, tapi di malam ketiga dia katakan, andai kau bebaskan saya ajarkan kau kalimat, kalau kau baca menjelang tidur, setan tidak akan mendekat sampai pagi. Apa itu? Kata Abu Hurairah, saya bebaskan. Katanya, bila engkau hendak ke tempat tidur, sudah berada di tempat tidur, baca ayat kursi. Kalau kau baca ayat kursi, layak kerabat nakah setan hatta tusbih, setan tidak akan mendekat kepadamu. Ini amal yang perlu Bapak Ibu, ya, amal rutin beramal supaya tidak diganggu setan. Menjelang tidur, 2 amalnya. Berwudu, baca ayat kursi. Setan tidak akan mendekat. Bangun tidur, tidak lupa mandi dan menggosok gigi. Nah, baru tadi doa. Baru tadi baca Quran, zikir. Kalau itu diamalkan tidak akan pikun. 1 zikir, 2 berwudu menjelang tidur, terutama 3 mandi bangun tidur, 4 baca doa tadi, dan yang kelima baca kursi menjelang tidur. Jadi ibu ya, kalau jadinya bertanya aja lah, lazan mah, amalkan saya lah. Begitulah dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.